Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa, setanah air, dan saudara-saudaraku yang seiman. Untuk video kali ini, saya akan menanggapi tentang masalah MUI dari Kabupaten Sukabumi yang telah mengeluarkan maklumatnya, yaitu bahwa kaum Balwi ini sah sebagai keturunan Nabi melalui sugro wal istifadohnya dari kaum Balwi. Nah, di sini saya ingin menanggapi tentang masalah statement itu. Anda itu sebagai MUI, lembaga yang menaungi umat Islam di Indonesia, yang jelas itu berada di bawah Kementerian Negara, ya. Nah, di sini tugas dari MUI itu bukan hanya mengeluarkan fatwa halal saja, menurut saya, ya, tapi sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Menteri Agama di Indonesia adalah harus bersifat netral. Karena ini MUI ini dibentuk oleh negara juga untuk memberikan satu fasilitas tentang kesepakatan-kesepakatan dari negara atau pemerintah sesuai dengan syariat dan hukum Islam. Tapi kalau dengan maklumat seperti ini, Anda tidak berbicarakan atau tidak bermusyawarah dengan MUI pusat ataupun dengan kepemerintahan, Anda jelas sudah mengeluarkan fatwa secara sepihak. Dan saya ingin bertanya, MUI itu dibentuk oleh siapa dan untuk siapa? Kalau dengan Anda telah mengeluarkan maklumat itu sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan apa yang dinarasikan oleh kaum Balwi ini adalah sah sebagai cucu Nabi melalui sugro wal istifadah seperti yang mereka katakan, tanpa Anda berkonfirmasi dengan pihak-pihak yang lain atau bahkan dengan pihak pimpinan pusat ataupun sama pemerintahan yang lain, itu namanya mengambil sikap sendiri. Anda telah mencoreng kenetralisasian dari MUI itu sendiri untuk rakyat. Dari awal, dari video saya yang awal, saya udah bertanya kemana MUI untuk segera menyelesaikan permasalahan kisruh nasab ini supaya tidak terjadi terlalu melebar dan akan menjadi suatu perpecahan umat. Kalau seperti ini Anda mengambil tindakan atau maklumat seperti ini, berarti Anda sama juga untuk memecah belah umat. Anda memberikan akses jalan ke sana. Karena dengan seperti ini, ya, Anda itu berarti milik golongan, bukan milik Muslim Indonesia. Ya. Jadi menurut saya jelas ini konyol. Menurut saya ini jelas konyol, ya. Bukan berarti Anda itu menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang memberikan satu fasilitas untuk masyarakat Indonesia yang bergerak di agama Islam memecahkan suatu permasalahan sesuai dasar hukum pemerintah dan agama. Tapi ini belum ada konfirmasi apa-apa, kemudian Anda telah mengambil keputusan seperti ini, sedangkan dari awal sampai akhir pun Anda itu MUI nggak pernah ikut campur dalam permasalahan ini. Kemudian tiba-tiba kamu mengeluarkan maklumat seperti ini. Jadi jelas, ya kan, di mata kami sebagai masyarakat, Anda ini tidak netral. Sebagai lembaga ulama Indonesia yang dinaungi oleh pemerintah, jelas Anda tidak netral. Kalau memang misalkan ingin memberikan satu klarifikasi, Anda pelajari dulu dari kedua belah pihak. Dan diam Anda itu harusnya di mana? Sebagai apa? Kalau seperti ini jelas Anda juga pandangannya menurut kami yaitu bukan menyelesaikan permasalahan kisruh nasab ini. Malah Anda ini mengambil andil, ikut serta dalam memecah belah umat. Lalu di mana fungsinya? Anda sebagai lembaga di bawah Kementerian Agama untuk mengurus
tentang keadilan bagi ulama Indonesia, masyarakat Islam Indonesia, sebagai penengah dari setiap permasalahan yang timbul dari agama Islam di Nusantara ini. Apakah MUI ini dibentuk oleh pemerintah untuk memihak terhadap satu golongan atau sekelompok orang? Apakah MUI ini didirikan untuk memberikan penjelasan atau membela umat Islam atau seluruh masyarakat Indonesia supaya tidak terjadi yang namanya kisruh ataupun permasalahan di dalam agama Islam, supaya menjaga keutuhan, persatuan NKRI, masyarakat negara Republik Indonesia, baik berbangsa ataupun secara keimanannya, dalam ruang lebih khususnya lagi yaitu dari agama Islam ini sendiri. Jelas menurut saya, Anda mengambil keputusan seperti ini sudah melenceng dari yurisdiksi sebagai lembaga negara yang menaungi agama Islam di Indonesia. Ya. Yang saya harapkan dari peranan MUI ini terhadap kisruh nasab ini adalah tidak memihak, tapi memfasilitasi loh. Memfasilitasi, menaungi kedua belah pihak bisa duduk bareng untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian setelah itu Anda lakukan yang namanya sidang ataupun permusyawarahan dengan MUI pusat dan cabang-cabangnya untuk mengambil keputusan. Nah, itu baru MUI. Kalau hanya dengan seperti ini, Anda ikut andil dalam memecah belah umat. Ya. Jadi untuk apa kalian duduk di MUI kalau untuk pengambilan keputusan seperti ini Anda menggunakan kekuasaannya secara sepihak? Saya yakin pemerintah membentuk MUI bersama Departemen Kementerian Agama bukan untuk dijadikan atau dimiliki oleh seseorang ataupun satu golongan yang berkuasa. Anda ya harusnya itu netral. Dan kalau misalkan Anda tidak dimiliki sama orang-orang ini atau golongan-golongan ini, saya yakin dari kemarin juga MUI udah turun untuk menyelesaikan, memberikan fasilitas, memfasilitasi untuk segera menyelesaikan permasalahan kisruh nasab ini dari kedua belah pihak. Datang-datang membacakan maklumatnya bahwa kami setuju bahwa kaum Balwi ini adalah keturunan Rasulullah secara sugroh wal istifadoh. Sugroh wal istifadoh itu adalah ngambil dari cerita orang, dari A ke B, ke C, ke D. Sama aja dengan dongeng itu. Ya. Harusnya Anda pelajari dulu. Lihat buktinya. Keabsahannya. Secara ilmiah. Ini bukan zaman batu loh. Ini zaman teknologi, maka harus dilibatkan antara agama bersama pengetahuan, ilmu pengetahuan. Saya yakin ulama di Indonesia atau ulama zaman dulu-dulu pun kalau mengikuti zaman sekarang pasti akan mengikuti zamannya. Ya, jadi tolonglah. Yang saya harapkan MUI itu menjadi salah satu penengah di antara permasalahan ini. Bukan malah memihak pada salah satu golongan. Kalau dengan caranya seperti ini, lebih baik Anda bubar saja MUI. Ganti, nggak usah ada MUI. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan bermanfaat untuk teman-teman dan saudara-saudara kalian dimanapun Anda berada. Jangan lupa tetap bersyukur untuk selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diberikan suatu keberkahan di dalam diri kita, baik kita, keluarga, bersama saudara yang lain, berkah dunia dan akhirat. Dijauhkan dari kesesatan agama yang bakal selalu mengancam umat Islam di dalam negara ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.